Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Jamaah majelis taklim yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala yang besar dan keuntungan yang banyak dunia, lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama pahala dan keuntungan silaturahmi, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan, umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang memang hukumnya wajib, bahkan wajib ain. Artinya siapa yang ngaji insya Allah mendapatkan pahala dan menjadi penyebab diterimanya segala amal. Tapi yang tidak ngaji, naudzubillah, tanpa disadari dia dosa. Maka dari itu, mari kita kembali kaji kitab yang pertama, hadis ya. Masih di halaman 1. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa madana bi asrari amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Adapun sesudah membaca bismillah, ilallah, sholawat, salam, Pak ini maka sesungguhnya saya aratu berkehendak an-najma'a akan mengumpulkan kitaban, sebuah kitab, lil akhbari, yang memuat hadis-hadis an-nabawiyati, nabi. Kalau lengkapnya mah bangsa nabi. Wal asari, dan kata-kata sahabat. Al marwiyati, yang diriwayatkan. Bisnadin, dengan isnad. Sahihin, yang sahih. Wasikin, yang terpercaya. Fahadzabtu, lalu saya membuang al-asanida, sanad-sanad hadis. Wa ja'altuhu, dan saya jadikan kitab ini arba'ina baban, sebanyak 40 bab. Fi kulli babin, pada tiap-tiap babnya, asyaratu ahadisa, ada 10 hadis-hadis. Jamak hadis, dari hadisun, makanya hadis-hadis. Wasammaituhu, dan saya
beri nama kitab ini Lubabul Hadisi, kitab Lubabul Hadis. Wasta'inu, dan saya memohon pertolongan billahi, kepada Allah al-azimi, yang maha besar atau agung ya, alal qaumi, atau langsung aja dah, alal qaumil kafirina, mengalahkan kaum kafir. Nah, itu dulu. Ma ba'du, adapun sesudahnya membaca bismillah, hamdalah, salawat dan salam. Jadi arti dari amma ba'du itu setelah membaca hamdal, basmalah ya, basmalah itu bismillah, hamdalah itu alhamdulillah, salawat dan salam. Nah, makanya ini idopat yang dibuang, maka erobnya ba'du, bukan ba'd. Iya, sebab ba'du. Iya, jadi kalau ada idopat yang dibuang itu erobnya ba'du gitu ya. Jangan ba'da atau ba'd. Artinya beda. Ya, kalau umpamanya ba'da mah seakan-akan nggak dibuang gitu ya, setelah doa. Apalagi ba'd ngikutin tajwid gitu, ini bukan Al-Quran. Jadi setelah musanif atau pengarang kitab ini membaca basmalah, bismillah ya, hamdalah, alhamdulillah, dan sholawat juga salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, juga sahabat, juga keluarganya, serta sahabatnya. Pak ini, maka saya aratu berkehendak an ajma'a, untuk mengumpulkan kitaban, sebuah kitab lil ahbari, memuat hadis-hadis an-nabawiyati, yang bangsa Nabi, wal asari, dan kata-kata sahabat al-marwiyati, yang diriwayatkan bisnadin, dengan isnad sohihin, yang sohih, basikin, juga terpercaya. Jadi pengarang kitab ini yakni Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti, termasuk yang mengarang kitab Tafsir Jalalain. Setelah itu semua berkehendak untuk mengumpulkan atau membuat sebuah kitab lah, di mana kitab tersebut memuat tentang hadis-hadis Nabi dan asar. Asar itu perkataan para sahabat. Tapi baik hadis-hadis Nabi maupun asar-asar tersebut diriwayatkannya semua dengan isnad yang sahih, juga terpercaya. Nah, perlu diketahui nih ya, apa itu artinya sahih. Kan kalau bicara hadis, ada istilah hadis sahih gitu ya. Ada istilah hadis hasan, ada istilah hadis dhaif. Nah, pengertian sahih itu adalah ya, yang menyambung atau sampai sanadnya, juga periwayat sanadnya kepada Rasulullah SAW,
juga para periwayatnya itu diyakini adil. Nah, itu baru disebut sahih. Nah, makanya di dalam hadis itu ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. isnad, ada sanad ya. Jadi ada isnad, ada sanad. Nah, kalau sanad mah, kalau isnad itu serangkaian periwayatan hadis. Isnad namanya. Sedangkan kalau sanad itu periwayat perawinya, orangnya gitu ya. Sanad itu yang Kalau sanad orangnya, kalau isnad itu Kayaknya. rangkaian periwayatan hadis itu seperti gini contohnya. Jadi seperti umpamanya dari Imam Bukhari ke atas siapa, terus siapa, pokoknya sampai Rasulullah ya. kayak silsilah. Ya silsilah itu. Nah, itu namanya isnad. Nah, orang-orangnya, nah itu namanya sanad. Itu ya, penting dalam hadis itu. Kalau silsilah isnad, Ya, orangnya itu namanya sanad gitu ya. Nah, gitu itu harus diketahui itu. Nah, kemudian juga terpercaya, artinya benar-benar nih nyampe ya kepada Rasulullah SAW, dan para rawi atau ahli hadis itu juga benar-benar baik itu kecerdasannya maupun akhlaknya amanah, terpuji gitu ya. Sebab walaupun dia itu cerdas, kalau akhlaknya nggak ada, itu bisa jadi dhaif hadis. Sebaliknya orangnya amanah tapi nggak cerdas, sama aja. Jadi ketat untuk menjadi hadis itu sahih. Ya sebenarnya mah walaupun hadis itu hasan bahkan dhaif, pada dasarnya hadisnya tetap aja sabda Rasulullah SAW. Cuma yang merubah status dari sahih sampai ada sahih, ada hasan, ada dhaif, itu dari jalur rawinya itu, orang-orang itu. Ada salah satunya aja yang tidak terpercaya gitu ya. Ya jadi dhaif gitu. Itu apalagi umpamanya sempat umpamanya misah nih ya. Jadi nggak ada salah satunya. Nah itu udah jelas nggak bakal jadi sahih itu. Yang ada juga kalau memang dia itu kurang cerdas atau kurang amanah, nggak jadi sahih. Tapi sekali lagi tadi walaupun dhaif juga tetap perkataan sabda Rasulullah SAW. Jadi jangan dihina hadis dhaif ini, jangan itu. Apalagi hadis dhaif itu kan kalau untuk motivasi nggak apa-apa, untuk istilahnya lipadoil amal. Ya bahkan kalau memang itu banyak jalur riwayatnya, bisa jadi hadis dhaif naik jadi hasan bahkan sahih. Nah, ya. Jadi kalau hadis sahih minimal hasan itu bisa dipakai menetapkan hukum haram, halal, wajib, sunnah dan lain sebagainya. Nah, apalagi untuk motivasi berjelas. Sedangkan kalau hadis dhaif tadi hanya untuk motivasi aja di padoil amal gitu ya. Nah, gitu. Ya keutamaan, ulama ijma ya. Ya ijma itu. Ijma sahabat, ijma ulama juga ada, makanya ada ijma sahabat, ada ijma ulama gitu ya. Nah, jadi tadi ya di sini bukan aja hadis tapi juga asar. Kan kalau Al-Qur'an jelas itu firman Allah, bahkan jadi mujizat. Nanti ada ke bawahnya hadis qudsi, firman Allah, ya makna lafaz dari Allah tapi nggak jadi mujizat. Itu yang biasanya
Nggak ada di Al-Quran, tapi biasanya suka disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, ke bawahnya lagi ada hadis. Nah, itulah. Memang lapatnya dari Rasulullah, tapi tetap maknanya mah, artinya mah dari Allah. Sebab Rasulullah itu nggak bakal sembarangan bicara kecuali atas dasar wahyu. Mayantiku anil hawa in wa ila wahyu itu ada ya. Nggak asal bicara kecuali semuanya berdasarkan wahyu. Nah, di bawahnya itu ada asar. Nah, itulah perkataan-perkataan para sahabat. Ya. Jadi udah nggak ingin hadis lagi. Tapi walaupun asar itu bisa dipertanggungjawabkan karena mungkin ambil dari penjelasan-penjelasan hadis ataupun kesimpulan-kesimpulan hadis, sehingga sahabat itu merumuskan suatu kata yang bagus. Nah, baru ke bawahnya lagi ada kaul itu ya. Nah, itu rangkaiannya. Kemudian fahadzabtu, saya membuang al-asanida, sanad-sanadnya. Tapi itu ya, sanad-sanadnya saya buang, nggak dicantumkan di sini. Jadi isnad itu adalah jamak daripada isnad ya. Jadi maksudnya merangkaian-rangkaian itu tuh tadi. Panjangan Di jalur keiniannya dari Imam Bukhari sampai ke Rasulullah berapa gitu ya. Itu nggak disebutkan, nggak dibuang. Coba kalau dibuang mah ya itu satu kepanjangan ya. Jadi anturan buat ngapal hadisnya itu juga nggak hafal-hafal. Ya. Nah, mungkin kalau pengen lengkapnya bisa dilihat itu di kitab Bukhari, di kitab Muslim itu ada. Jadi asli masih kalau di Bukhari mah pokoknya Imam Bukhari nih dari atasnya siapa terus sampai kepada Rasulullah dimuat semua. Di kitab Bukhari Muslim itu ada. Jadi kalau kita menemukan hadis ini jalur sanadnya gimana nih? Siapa aja perawi-perawinya? Udah kita lihat aja di Bukhari, di Muslim itu ketemu. Ngantar ya. Gitu ya. Wajah tuhu, dan saya menjadikan kitab ini arba'ina baban, 40 bab. Jadi nggak banyak. Insya Allah di kitab ini nggak kurang lebih. Ya kalau kemarin mah kitab Arba'in Nawawi walaupun katanya 40 hadis, ternyata kan 42 ya. Nah kitab ini mah itu nggak kurang lebih 40 bab. Gitu. Nah tapi pikuli babin, pada tiap-tiap bab asyaratu ahadisa, ada 10 hadis. Nah setiap babnya itu juga nggak kurang lebih. Ada 10 hadis. Berarti 4 bab berarti. Bukan 4 bab. Berarti kalau mau diinin mah 40 bab. Babnya kan 40. Oh, setiap babnya 10 hadis. Berarti 400. Ya pokoknya mah iya. Pokoknya kalau ini udah ya kalau udah kita makan gampang nih ngeliat gitu ya. Ya buat modal-modal ngomong memantap udah pokoknya mah. Gitu ya. Apalagi bisa ngomonginnya. Ada di sini semua. Ada air. Ada putih. Gede deker. Sudah. Ya, udah nggak apa-apa. Nah ya. Nah, ngomong-ngomong tadi kitab. Apa namanya nih? Wasama itu saya namakan kitab ini Lubabul Hadis. Ya, kitab Lubabul Hadis. Jadi ini kitab Lubabul Hadis, bukan Tangkil Kaul ya. Kalau Tangkil Kaul mah ini tengahnya. Jadi kalau suka ada istilah orang ngaji kitab Tangkil Kaul, padahal dia aja pinggirnya. Itu bukan Tangkil Kaul, Lubabul Hadis. Tangkil Kaul mah tengahnya. Ya. Jadi ini tengahnya ini penjelasan dari
pinggirnya ini lubabul hadis. Jadi tangkol kaul mah penjelasannya. Pengarangnya juga beda. Kalau lubabul hadis mah tadi ya, Imam Jalaluddin Asyuti. Nah, kalau kitab Tangkil Kaulnya ini karangan Syekh Nawawi Tenara. Hebat ya. Ini karangan orang Indonesia asli. Gitu. Ini udah jelas nih ngajinya lubabul hadis apa Tangkil Kaul. Kalau lubabul hadis berarti kalau memang kitab yang salapinya berarti pinggirnya. Gitu. Kalau Tangkil Kaul baru tengahnya. Yang jelas kalau udah ngaji tingkat Tangkil Kaul udah pasti lubabul hadis kaji. Tapi kalau lubabul hadis mah belum tentu. Baru matan, kecuali yang menyampaikannya ya dia mengarah ke sana gitu ya. Nah itu jadi lubabul hadis ya. Nah terakhir wasta'inu, tidak lepas saya meminta pertolongan billahi kepada Allah al-azimi yang agung, al-qaumil kafirin, untuk mengalahkan kaum-kaum kafir. Jadi setingkat Imam Jalaluddin Asyuti aja ya, yang makomnya luar biasa, yang udah dekat dengan Allah, yang istilahnya pasti permohonan diijabah, itu tetap selalu minta tolong kepada Allah, nggak merasa serba bisa, nggak merasa sombong gitu ya. Pastinya Allah yang Maha Agung, nah terutama dalam rangka mengalahkan kaum-kaum kafir ya, sebab yang namanya kaum kafir mah ini selalu berupaya untuk mengembalikan ataupun mengeluarkan kita dari Islam. Ya, belum puas kalau kita ya nggak mengikuti mereka. Makanya ada di ayat itu bagaimana tuh? Walantadu angkal Yahud walan Nasoroh ya, hatta tatabia milatahum. Jadi walantaru angkal Yahudi ya. Iya, orang Yahudi itu nggak bakal pernah, itu bahasanya kayak kalau kita ngaji nahu itu jelas tuh. Lannya lam lan napi nasab mustakbal. Bukan lam napi jajem kolab. Ya, kalau lam napi jajem kolab mungkin sewaktu-waktu aja. Tapi kalau udah bicara lan napi nasab mustakbal itu selama-lamanya. Jadi setiap saatnya pokoknya mah nggak pernah diam, nggak pernah tenang untuk membawakan misi-misinya ya, untuk apa namanya mempengaruhi umat Islam, Yahudi, Nasrani, sampai ya umat Islam itu mengikuti mereka. Nah, makanya di sini kita jangan bosan ya, jangan malas untuk selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal yang kita tidak harapkan, terutama daripada pengaruh orang-orang kafir yang memang tidak pernah ridho kecuali kita itu mengikut mereka ya. Dan walaupun mereka berupaya bagaimanapun juga berkehendak untuk mempengaruhi kita, kalau Allah tidak menghendaki tidak bakal terjadi ya, karena kita sudah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mukadimahnya. Nah, baru nanti masuk kepada judul-judul kalau kata buku mah ya. Jadi nanti di bab dari bab ke-1 bahasannya apa sampai bab yang ke-40, tapi belum fokus di babnya mah. Bab nanti untuk lebih jelasnya nanti di babnya masing-masing. Ini mah insya Allah ya untuk kesempatan yang akan datang hanya sekedar aja mengetahui bab yang 40 itu bab apa aja gitu. Jadi bab 1 apa, 2 apa, 3 dan seterusnya gitu ya. Nah untuk lebih luasnya nanti ketika pengen tahu, katakanlah bab yang pertama nanti keutamaan ilmu dan ulama, apa aja hadisnya itu nanti dimuat ya. Yang cukup wallahu alam bisawab.
halaman 24 ya. 124. Ya. Enggak bohong. Bahasanya jamus tapi Ya. Ya, 124 baris ke-4 wal iqamatu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal iqamatu dan membaca iqamah. Wahia dan iqamah itu masdarul aqoma ialah masdar lafaz aqoma. Summa sumia kemudian disebut biha dengan iqamah azikru zikir al masusu yang dihususkan itu. Li'anau karena bahwasanya zikir itu yukimu untuk mendirikan ila sholati sholat. Wa inama yusra'u dan sesungguhnya disyariatkan kulun masing-masing minal azani dari azan wal iqamati dan iqamat itu lil maktubati untuk sholat fardu wa ma ghairuha dan adapun yang lainnya payunada maka diserukan laha kepada ghairuha as-sholatu jami'atun lafaz as-sholatu jami'ah. Nah setelah kita tahu dan paham tentang azan ya pada kesempatan yang lalu, sekarang tentang qomat. Nah kalau kita menyebutnya qomat-qomat aja ya, padahal itu mah iqomah itu. Bahkan kalau di Arab mah igomah kali ya, dia mah kalau qop biasa disebut win gitu. Gitu, G gitu ya. Iya. Iya. Ya kayak, tapi kalau itu mah seperti Jerman tulisannya ya. Jerman tak Jerman tulisannya? Jerman. Dibacanya Jerman ya. Dibacanya Jerman. Iya, tulisannya Jerman kan itu mah sebaliknya ya. Kalau Arab mah qop dijadikan G gitu. Ya. Ini buat khas Masriyin. Oh gitu. Oh gitu ya. Nah. Jadi kita kayak kalau habaib mah sama sih. Makanya kalau marganya kepadal mah sakop gitu ya. Tapi biasa bos segap gitu. Kalau Yemania pakai E. Oh gitu ya. Oh, ada bututnya gitu ya. Kayak imal gitu. Iya. Asal jangan hehehe aja. Suri ketawa. Itu bawa ke. Iya. Kalau yang halus, misalkan orang Suria, hal, dia bahasanya di ayun. Aduh, mantap ya. Iya. Iya. Ya, jadi iqomah tulisannya itu ya. Nah, ini apa iqomah itu? Wahia iqomah itu masdaru aqoma. Masdar lafaz aqoma. Sulasi majid warna pertama ya. Kalau menurut tasrif itu dari akroma. Jadi akroma yukrimu. Makanya akroma yukimu. Iqomatan. Sebenarnya mah asalnya mah akwama ini. Akwama yukimu. Karena ada alif itu jadi ini jadi akroma gitu ya. Yukimu. Nah, masdarnya itu tadi iqomah. Yang jadi istilah qomat. Gitu. Itu. Nah kemudian summa sumia disebut dengan iqomah ini zikrul mahsusu, zikir yang dihususkan. Nah, jadi setelah jadi iqomah, jadilah
suatu zikir atau bacaan yang dikhususkan. Tentunya ya ini untuk untuk sholat gitu ya. Nah, karena li'anahu zikir tersebut yukimu itu biasanya dibaca untuk mendirikan ila sholati, sholat gitu ya. Enggak, kalau ajan mah kadang-kadang masih seperti kemarin karena hujan, karena angin besar, karena gempa kayak kemarin-kemarin. Iya, 5,5. karena angin punya ataupun karena orang kesurupan termasuk orang yang akhlaknya buruk gitu ya, bahkan binatang itu kan diazanin. Kan qomat mah kagak. Tapi kalau qomat memang khusus untuk mendirikan sholat. Yaitu pun dia mah bahkan qomat mah walaupun untuk mendirikan sholat dia mah setiap sholat, makanya beda dengan azan, sekali cukup. Contoh, pokoknya orang itu punya kodoan 5 ya. Nah, sekarang umpam Isya kan cuma azan Isya aja ya. Nah, habis azan Isya kan sebenarnya mah dalam cara mengodoi sholat itu kalau nggak ada uzur itu wajib ngeduluin sholat kodo dulu sebelum sholat ada tunai, kecuali walaupun dia takut ketinggalan berjamaah segala apa gitu ya, kecuali waktunya sempit ya, karena kalau waktunya sempit nanti atau selama ngodoin yang sholat ini habis lagi aja waktu kodo lagi aja kan gitu ya, begitu. Adapun kalau sholatnya karena ujur seperti karena tidur, khususnya kalau kelupaan sekarang mau piraku, nah itu dia sunnah tetap ngerjain kodo dulu baru ada. Ini kadang-kadang karena nggak tahu ya, ini biasanya karena apalagi dia takut ketinggal berjamaah, ada dulu. Katakan umpamanya nih dia asar di perjalanan nyampe rumah maghrib, jadi belum sholat asar. Nyampe rumah maghrib, azan ya, bergegas dia ke masjid. Nah, itu udah dikumandangkan, udah dilaksanakan nih, udah lagi dilakukan sholat berjamaah. Itu kebanyakan langsung sholat itu aja kan nih. Maghribnya ya ikut berjamaah ya, karena sayang katanya pahalanya besar. Nah, padahal mah kalau memang dia karena dalam perjalanan, tetap itu wajib dia ngadulin kodo dulu, asar dulu. Walaupun istilahnya nggak bisa berjamaah, ini wajib. Kalau enggak dia, berarti tetap dosa. Walaupun hakikatnya mah, kalau kata kayak utang mah kebayar, tapi tetap dia dosa karena wajib mestinya itu kodo dulu. Gitu ya. Nah, jadi umpamanya nih, karena ini mah punya kodo ya, ya mungkin dia maksudnya mah ajan untuk sholat sekarang, tapi ngerjainnya kodo dulu. Itu tetap setiap sholat qomat aja mah sekali aja. Kalau sholat kodonya 5 waktu, atau 5 kali. Iya. Nah makanya juga ketika dia dalam rangka musafir kan boleh sholat di jama itu ya. Ya jama baik takdim maupun takhir ya. Kalau takdim umpamanya seperti Isya ditarik ke maghrib, kalau takhir sebaliknya maghrib ditarik ke Isya. Yang jelas itu dalam satu waktu sholat 2 waktu dijadikan 1 waktu. Nah itu ajan sekali tetap qomat 2 kali. Makanya kalau apalagi kalau jamaah takdim ya biasanya itu habis sholat yang katakan maghribnya, itu langsung jangan membacaan dulu, langsung berdiri lagi, qomat yang melaksanakan sholat isyanya gitu. Jadi iya, qomat mah itu untuk setiap sholat, iya, setiap sholat, beda dengan azan. Nah jadi gitu. Waliza wa inama yusra'u nih, dan pastinya disyariatkan kulun masing-masing minal ajan wal iqamati, dari ajan dan iqamat lil maktubati, hanya untuk sholat yang diwajibkan. Jadi memang azan, iqamat
walaupun tadi ajan cukup sekali aja ya. Itu disyariatkannya hanya dalam sholat yang diwajibkan, yang 5 waktu, termasuk Jumat kan ada qomatnya ya. Adapun kalau sholat-sholat yang nggak diwajibkan mah, seperti yang istilahnya walaupun diberjamakan, itu nggak ada istilah qomat, nggak ada istilah azan. Ya seperti taraweh yang sunnah diberjamakan ya. Witir juga kan kalau di Ramadan mah sunnah diberjamakan. Kemudian Idul Fitri, Idul Adha, terus sholat istisqa, sholat gerhana, itu kan yang sunnah-sunnah diberjamakan. Nah, bagaimana nih cara ngomandoinnya? Kan kudu ada komando. Kalau yang sholat itu udah ketahuan pakai komat, atau sudah komat itu udah pasti berdiri ya. Apalagi ketika udah konkomati sholat, kudunya mah tuh udah berdiri tuh. Ini jangan konkomati sholat masih duduk aja, itu ciri orang malas, itu munafik, nauzubillah. Sebab munafik itu menurut Al-Quran bukan aja yang nggak sholat, yang sholat juga sama. Tapi yang itu tuh yang weja komu ila sholati komu kusala, ngerjain sholatnya mah ya orang munafik itu, tapi males, kaslan, nauzubillah ya. Tuh jadi kalau memang sholat yang bukan wajib mah itu nggak usah pakai azan, nggak usah pakai qomat, bahkan cukup pakai komando as-sholatu jami'ah aja. Ini kadang-kadang mah suka gini, qomat ongko, as-sholatu jami'ah ongko lagi. Seperti sholat Jumat tuh ya. Biasanya. Iya, kadang-kadang suka ada. Ya kalau mau saus sepupakum aja tuh, kalau itu boleh. Jangan qomat udah pakai as-sholatu jami'ah lu lagi. Itu aja ngaji sama iya. Jadi Mbak itu pernah juga sih ya, ada banyak di kampung saya tuh ya, itu sholat Jumat ya ongko da qomat Ustaz ya. Terus juga dia baca juga as-sholatu jami'ah. Nah itu ada yang masih makian, ada yang udah enggak sekarang, tapi itu yang jelas yang enggak mah karena orang nggak paham, cuma belum ketemu keterangan itu, begitu saya bilangin peka. Jadi kalau memang udah qomat mah nggak usah pakai as-sholatu jami'ah. Cuma kalau sholatnya nggak ada qomatnya seperti sholat sunnah yang punya baru. Alhamdulillah, tapi aja yang nggak peka mah, yang nggak paham mah masih makin aja deh gitu ya. Jadi bukan pada tempatnya kalau sholat Jumat itu pakai as-sholatu jami'ah, sebab udah ada qomat. Termasuk sholat lima waktu juga jangan udah qomat ongko tapi pakai as-sholatu jami'ah lagi. Gak usah, itu mah hanya untuk sholat-sholat sunnah yang sunnah diberjamakan, karena enggak sunnah qomat apalagi azan. Nah makanya itulah penggantinya dengan as-sholatu jami'ah itu ya. Itu nah itu tentang azan dan iqomat ya. Jadi hukumnya itu sunnah pada dasarnya. Nah disyariatannya itu hanya sholat wajib ya. Nah ternyata nggak sembarangan, nggak asal istilahnya dia bisa jajan bahkan suaranya bagus, tegar ya, keras, tapi harus tahu syarat-syaratnya nih. Ini perlu nih syarat-syaratnya dan sunah-sunahnya nih azan nih. Nah ini di kitab ini nggak ada tuh ya pembahasan kitab ini, azan qomat cukup segitu aja di Fathul Qarib. Ini saya merujuk kepada Fathul Mu'in nih. Ya, jadi syarat ini penting sebab kalau nggak ada syarat itu bisa dikatakan nggak sah azan itu. Jadi walaupun dikumandamkan tetap seakan-akan belum, karena manintapa syarat intapal masruh, setiap yang syarat yang nggak ada maka yang disyaratkan juga nggak ada. Artinya kalau nggak ada syarat yang disyaratkan juga itu nggak bakal sah. Contoh azan seperti gini, contoh sholat itu kudu punya wudhu, nggak wudhu sholat sah nggak? Kayak gitu. Nah makanya gue tahu nih ya, nah apa aja nih syarat-syaratnya azan. Qomat termasuk ya. Satu, kudu tartib. Lah katanya nggak ada yang ajan acak-acakan orang. Umpamanya iya yang pertama biasa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dibalik, bukan asyhadu Allah dulu gitu ya. Asyhadu nggak ada gitu ya. Tapi kalau dia nggak tahu tetap. Walaupun dia benar tuh sekali lagi. Sebab orang benar yang nggak tahu itu bukan benar tapi kebenaran. Beda dengan yang tahu benar-benar. Susah nggak? Gitu ya. Jadi tertib itu yang dulu di belakang-belakangnya. Ya walaupun kita selama ini pasti ajan begitu, tapi kalau nggak tahu mah sangat disayangkan. Yang kedua mualat. Mualat itu sambung menyambung, artinya bukan berarti buat napas gitu ya. Itu nggak kuat ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an. Bukan begitu maksudnya, Mak. Ya jangan ditunda ngopi, tunda ngobrol gitu ya. Terus itu ya seukuran kita narik napas saja, ya maksimal lah kayaknya orang kori gitu. Ya orang yang kori bagaimana sih itu? Kalau suka anak-anak habis narik dia berhenti dulu ya. Ya apakah dia ngumpulin napas dulu apa kemikirin lagamnya? Itu dibolehkan ya? Kalau diajan ya sebatas itu aja. Tapi kalau baca Fatihah mah di sholat nggak boleh. Banyak Bismillahirrahmanirrahim. Aman nggak boleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak boleh itu mah kelamaan. Nah itu kayak nih ajan itu, itunya kayak itu tuh kayak sholat. Nah, ininya maksudnya apa? Jedanya, iya jangan terlalu lama gitu ya. Nah terus yang ketiga harus bersuara keras. Tuh, jadi yang muadzin itu usahakan yang suaranya keras, kencang gitu. Lantang gitu. Ini subuh nggak kedengeran. Bingung deh. Ibunya lewat. Bapaknya keras lagamnya. Dia bilang kurang di sini yang ajan udah pada bumbu semua sih, Pak Kiai. Diteborin dulu. Oh gitu. Iya. Pada bumbu. Iya. Jadi itu ya. Itu. Jadi yang lantang ya, kalau tapi sekarang enggaknya enggak lantang, udah lantang ya karena ada toa. Kali zaman dulu kan itu, makanya zaman dulu yang kepake itu kan cuma Bilal sih, karena suaranya keras. Tahu sendiri kan dia mau orang Afrika ya, Bilal itu orang Habsyi ya, ya orang Negro gitu, keras banget suaranya. Iya kedengeran gitu. Ya dulu makan yang namanya menarap perlu dulu mah, karena apa? Itu buat ajan, jadi lepas suara. Kalau dulu sekarang mah ada menara ge nggak dipakai, cuma tuanya doang. Tuanya aja yang naik gitu. Gitu ya. Dan yang keempat, 4 doang jadinya ya, syarat ajan itu. Yang keempat termasuk komat ya, adalah kudu udah masuk waktu. Gitu. Itu sholat. Kecuali ajan subuh itu mah ada pengecualian. Ini nggak masuk langgam, karena di sini yang diprotes langgamnya kurang. Langgam enggak sebenarnya enggak ya. Iya langgam. Ya karena justru kadang-kadang langgam itu kalau dia kurang kontrol itu bisa merusak kepada makhraj gitu ya, kepada aturan. Seperti kadang-kadang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, itu dipanjang gitu ya, suka gitu ya. Jangan. Iya. Iya, kadang-kadang. Gitu. Kemudian sunah-sunahnya nih. Jadi sunah apa? Ada aja bagus sama pahala, enggak juga ya sah saja ya. Nah, apa? Yang pertama baca taswib ini di dalam adzan subuh. Apa tuh taswib? Yang as-sholatu khairum minan naum. Sunah. Seandainya enggak juga sah saja tuh. Adzan subuh enggak pakai as-sholatu khairum minan naum, itu sah aja. Cuman wah, ini nih enggak pernah sholat apa? Sekali adzan, iya tumben enggak pakai as-sholatu khairum minan naum gitu. Nah, ya sebenarnya berdasarnya sah-sah aja gitu. Iya. Iya, sebab dasar ajan mah tadi ya, yang udah itu sebut pokoknya selain itu asal terkenal. Iya. Iya. Nah, yang kedua sunah ajan ini adalah tarji ya. Apa itu tarji?
Tarji itu membaca 2 kalimat syahadat sebelum dikeraskan. Jadi gini, sebelum kita membaca asyhadu alla ilaha illallah, sebelumnya baca pelan dulu. Paham nggak? Dalam hati. Iya, jangan, bukan dalam hati, dibaca tapi jangan kuat-kuat. Ya, seperti kan banyak kali baca. Ya, asyhadu alla ilaha illallah. Baru asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua kalimatnya asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Gitu. Pokoknya mah sebelum dikeraskan baca dulu pelan, itu namanya tarji sunnah. Iya. Iya, termasuk asyhadu anna Muhammadar Rasulullah juga sama gitu ya. Iya. Iya, cuma syahadat aja gitu ya. Ya, soal yang malam nggak usah. Enggak, ya. Karena speakernya bagus jadi kedengaran. Iya. Ya, langsung. Nah, yang ketiganya meletakkan 2 jari telunjuk tangan pada masing-masing lubang telinga. Ini hanya pada ajan ya, qomat mah nggak usah. Telunjuk gitu. Jadi tujuannya biar mungkin iya, suara ini kumpul, jadi fokus. Makanya orang kalau rekaman suka ditutup ininya ya. Itu jadi enggak iya, bisa lebih leluasa gitu ya. Iya. Jadi ini yang dimasukin tuh jari telunjuk. Iya, pada masing lubang telinga. Kalau ditutupin ke suara Ya pales nih. Iya, ya makanya pokoknya orangnya rekaman karena kan ditutup ininya ya. Itu biar fokus nggak ngaruh gitu. Lebih enak. Ada yang protes gini, orang ajan sih tutupin sendiri ditutupin. Itu ada yang nggak. Oh iya, kata dia orang biar nggak dengar gitu, dia mau tutupin. Itu sunnah gitu, sekarang udah tahu gitu ya. Iya, saya lihat. Benar, lega gitu ya, terbuka. Iya. Nah, yang keempatnya sunnah azan termasuk qomat ya, itu berdiri. Iya, berdiri. Satu lagi aja azan mari duduk dia apa? Ya sebenarnya sah-sah aja. Seandainya azan mari duduk sah. Ya, tapi atuh nggak etis gitu ya. Nggak etis. Iya. Ada yang dari duduk dia langsung. Ada yang senderan tinggal mimbar. Ya. Nah, yang kelimanya sunnah azan dan qomat adalah menghadap kiblat. Ya, makanya pastikan mana kiblatnya gitu ya. Nah, ini tadi walaupun dia selama ini azan itu dan qomat itu ada kiblat, tetap kalau memang nggak tahu nggak dapat pahala. Itu doang bedanya. Kemudian yang keenamnya memalingkan wajah ke kanan, bukan dengan dada ya, ingat ya, cuma wajah, cuma muka. Ya, ini waktu membaca hayalas sholah. Paham nggak? Jadi dada mata ke kiblat. Nih salah. Ini kadang-kadang suka gini. Karena kiblatnya ya, berkiblat. Kadang-kadang begitu hayalas sholah udah begini. Salah itu ya. Iya, lebih hayalal pala udah ke sini. Jadi cuma muka aja. Bahkan kodenya gini, jadi dari mulai tetap ke kiblat. Jadi banyak gini ya. Tadi kan ditutup ya. Banyak hayalas sholah. Ini doang muka doang. Lah terakhir ke ini lagi. Gitu. Begitu kalau hayalal pala ke kiri gitu ya. Tapi jelas sekali lagi bukannya dadanya, cuma muka doang. Jangan sampai tadi sebelum itu udah begini gitu ya. Salah. Ya. Itu ada asal menunya nggak? Makanan itu. Yang jelas itu kaul ulama gitu ya. Ya mungkin hasil penelitian dari bagaimana dulu sahabat Bilal gitu mungkin ya. Ya nanti lebih dini lagi, jelas itu ada di kitab Fathul Muin ya. Kemudian yang ketujuh, tartil dalam azan dan cepat dalam iqomat. Sunnah tuh ya. Jadi kalau azan mah lambat aja. Ya, lambat. Asal bener aja. Jangan yang pendek dipanjangin, yang panjang dipendekin, ngikutin laga. Nah kalau qomat mah
rada cepetan gitu. Semangat masalahnya. Kalau terputus gimana? Maksudnya? Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu bisa jadi itu tadi mualat itu. Ya kan dasarnya mah ya tadi kan kudu mualat gitu ya. Itu kudu nyambung. Ya berarti di situ bisa jadi kalau yang putusnya Karena nafasnya nggak nyampe. iya, itu bisa jadi nggak karena tadi syaratnya mualat. Ya mualat itu kudu nyambung. Kayak takbir nih, takbir gini kayak gini nih, takbir nih. Dibaca dibaca padahal mah. Tapi karena ada sebagian suara yang nggak kedengeran, itu bisa jadi nggak sah. Contoh gini, banyak Allah Akbar, nggak sah. Keputus. Jadi kudu kedengaran semua. Jadi Allahu Akbar gitu. Ini kan kadang-kadang suka ada ya banyak Allah. Mending ke ujungnya ada babar. Udah begitu doang. Cuma Allah doang. Yang ada Akbar juga ujungnya sempat terpotong nggak sah. Apalagi cuma Allah doang. Sebab takbir itu bukan Allah doang kan. Allahu Akbar. Nggak sah. Enggak. Kalau bukan begitu udah nggak sah. Ya Allah. Ini nggak begitu. Itu masih bisa harus ada Allahnya. Ini mau ada begini Allahu Akbar. Lalu ya. Ya, niatnya di rumah. Gitu ya. Jadi Ada jadi imam Jumat. ajannya itu tartil ya. Iya, lambat. Kalau qomat mah cepat. Nah, terus yang ke-8 ini bagi yang ngejawabnya ya. Sunnah nih ngejawab seperti yang dibacakan oleh muadzin atau yang qomat. Ya, berarti kalau ajan Allahu Akbar, baca ikutin Allahu Akbar gitu ya. Nah, kecuali dalam haqalah. Nah, haqalah itu haqalah bukan ya, dari hayal sholah. Iya. Nah, itu mah justru bacanya haqalah gitu maksudnya. Iya, jawabnya la haula wala quwata illa billah. Kan hayal sholah mah kan mari kita sholat ya. Insya Allah gimana? nggak dapat. Iya. Oh, itu dua-duanya tetap hokolah ya gitu, hokolah apa tuh ya, jelas hokolah. Dia karena itu tadi. Mari kita sholat. Insya Allah. Iya, padahal bicara kan hayal sholat mari kita sholat ya, terus hayal pala kan mari kita menuju keberuntungan gitu ya, kemenangan. Iya, atau padahal atau kalau mau sebenarnya mau holok mah yang pertama hayal sholat. nah, kali biar jadi sholatnya lagi mencatur. Insya Allah. Ya, jadi Master. tetap dua-duanya hokolah ya, bukan insya Allah bukan. Inilah alhamdulillah. Nah, bahkan yang ke-9-nya bertasdik nih ketika membaca sodakta. Dengan membaca sodakta ya, itu ketika mendengar apa as-sholatu khairum minan naum. Jadi kalau yang belum tahu nih, banyak kalau muadzin baca as-sholatu khairum minan naum di Mekah pendek. Ya kalau kita panjang naumnya. Iya, kita mah iya di Mekah rata-rata, di Madinah kesawat naum gitu ya, maksudnya mah biar jangan tidur itu enak-enakan gentak gitu. Jadi kita mah karena dipanjangin naum waktu bikin enak tidur. Itu bacaannya ya, jawabnya sodakta wa barita anak gitu ya. Iya gitu. Iya, nah itu dia benar. Wabarita wana dalika minasyaitin. Nah, kemudian dengan komat lagi nih. Kan di komat mah ada konkomati sholah ya. Yang lain mah sama tadi, atau lebah Allahu Akbar, atau asyhadu lebah hayal sholat tadi lah haula gitu ya, termasuk hayal bala. Nah, di ajan subuh tadi ada salatu khairum minan bacanya sholat berita. Nah, di komat mah nih ada konkomati sholah. Nah, ini jawabannya apa? Itu aqamallahu wa adamaha wa ja'alan minas solihil min solih ahliya. Ya.
Ya, jadi aqamallahu wa damaha wa ja'ala min sholihi ahliha. Artinya apa? Sudah mendirikan sudah menegakkan Allah dan sudah melanggengkan Allah, bahkan sudah menjadikan kepada kami mudah-mudahan termasuk ahli soleh yang ahlinya gitu ya. Maksudnya ahli sholat itu gitu. Nah itulah ya tentang syarat dan kesunahan-kesunahan baik azan dan iqomat ya, yang perlu diketahui. Allah, entah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nampak lagi. Allah itu gimana hukumnya? Dalam azan ya? Iya, jadi makanya kalau azan itu kalau memang di wasol kudu dijelas wasolnya, kalau di wakof, jangan sampai wasol bukan, wakof bukan. Nah, gimana contohnya nih yang benar deh, seperti biasa di Allahu Akbar ya, karena itu makan dua nyusun. Jadi kalau itu begini, kalau memang di wasol yang benar, Allahu Akbar gitu, rullah ya. Iya. Nah kalau mau di wakof aja, napas tapinya. Allahu Akbar, napas. Allahu Akbar gitu. Jadi jangan nggak napas tapi berhenti. Kayak berhenti gitu. Seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu nggak benar. Ingin diwasol. Jadi kalau diwasol itu baik jangan ro, jangan ri, kudu ru ya. Akbarullah, jangan akbarullah lagi ya. Iya. Itu terus juga pakai u ya, Allahu Akbar. Jangan kadang-kadang pakai waw. Kadang-kadang pakai waw lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini lah. Iya. Pokoknya ketahuannya antara wow dengan a gitu ya, itu mulutnya. Kalau monyong berarti dia wow. Ya, tapi kalau kuping yang sensitif ya tahu juga. Ketahuan ya, iya. Jadi jangan sampai Allah ya. Itu takbir nggak sah itu kalau takbir Allah. Allah. Moncong. Iya, jadi nggak kudu monyong, jadi Allah aja. Luar biasa ya, ucapin Allah itu tanpa ngitin bibir gitu ya. Ini mungkin cukup ya, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf dan maklum, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu anhu sallallahu ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ma lam tarfad bi ilaina hajatana ilatan sanaya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbal wa rizqan thayyiban kasiran mubarakah. Allahumma inna nas'aluka ridhal jannah wa najmin sawatikun nar al ma'asil maqasidana fid dunya wal akhirah balik min khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam jami'il anbiya alhamdulillahirabbil alamin. Kalau azan, sebelum azan nih ada suka baca sholawat. Oh ya. Ada baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi kan gitu. Itu boleh atau memang kalau apa maksudnya langsung silakan atau gimana gitu. Sebenarnya mah anjurannya mah sebenarnya nanti ada nih di kitab ini. Ya lihat. Di buka kitab tadi hadis. Hadis buka. Ada buka. Hadis ya. Ini. Ya. Ya biar jelas. Lihat dulu daftar halaman. Ntar udah saya nyariin ini ya. Daftar halamannya di sini halaman 2. Ini enggak ada halamannya ya. Yang jelas bab yang ke-8 ya. Bab yang ke-8. Nah ya habis bab siwak. Ya, halaman 27 28. 27 28. Ada lebih ininya halaman 30 fokusnya halaman 30. Halaman 30. Iya. Iya. Jadi situ ada mangkola indal azan. Marhaban bil qailin adlan marhaban bi salati wa ahlati. Jadi di sini indah suruh ya artinya mau
Jadi siapa yang membaca ketika hendak azan tuh, marhaban bisolawati. Tuh bil qail adlan, marhaban bisolawati wahlan tuh. Tuh. Baca selawat. Bukan itu bacaannya, marhaban bil qailina adlan, marhaban bisolawati wahlan, segitu doang bacaannya. Jadi bukan baca sholawat, Bukan baca tuh. Allah. Oh, normal waktu naik mimbar. Sebenarnya itu kayak nggak ada aturannya, nggak. Saya belum ketemu. Apa? Ada yang mau aja juga Inna Allah. Sebenarnya itu kayak, iya. Kayak sholat Jumat. Cuma nggak etis aja kalau naik loh. Itu doang. Ya sebenarnya itu kan nggak ketemu. Jadi ketika naikin mimbar itu, khotib itu pakai Inna Allah nggak ada juga. Nggak baca juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya men itu doang. Ada komando gitu ya. Naik. Itu doang. Ada komando gitu. Nggak ada komando. Ini kan ada komando Inna Allah, berarti gue suruh naik. Nggak apa lah. Pas kamu tuh berarti ini lu sebelum kamu baca auzubillahi minasyaitonir rajim. Oh. Baca Kalau ya. Nah, kalau mau komat tuh baru baca selawat. Kalau mau komat itu. Oh enggak ada itu ya. Itu mah kalau mau sholat, itu mau sholatnya. Ya, kalau nggak mau baca Quran juga nggak apa-apa itu. Itu jadi tuh kalau tadi tuh muadzin baca itu marhaban bil qailina adla, kalau ini marhaban bisolati wahlani, keuntungannya satu, Allah mencatat 1 juta kebaikan. Kedua, Allah menghapus darinya 1 juta keburukan. Bukan 1 juta, 1000 di sini 1000 ya. Dan mengangkat 1000 derajat. Tuh. Nah, tuh ya.